Oke, jadi tipe breaker itu tuh berdasarkan kemiringan si pantai. Oke, ini gambarnya tuh mungkin nggak lengkap karena nggak ada collapsing, tapi secara berturut-turut dari paling landai ke curam itu urutannya gini. Yang pertama itu spilling, lalu yang kedua itu plunging atau plunging, aku nggak tahu cara bacanya gimana. Terus yang ketiga itu collapsing, lalu yang keempat tuh surging, ini yang paling curam. Oke, jadi kalau ibaratnya kalau spilling, dia tuh kayak udah apa ya? Dia tuh kayak apa? Mungkin kalau di pantai-pantai Indonesia, kalau aku liatin, itu kebanyakan tuh spilling. Jadi kayak biar kalian kebayang, kayak di pantai-pantai utara Jawa atau di pantai selatannya Sumatera, nah itu tipe spilling. Jadi dia tuh pecahnya tuh di laut, terus dia dalam bentuk ombak yang enggak ganas atau enggak berbahaya lah ketika dia ke darat. Kalau plunging, itu ciri-cirinya ini. Biasanya kalau kayak di kartun-kartun, ombaknya tuh agak atasnya mencuat duluan. Nah, kalau collapsing, itu biasanya ditandai dengan ombak berbuih. Jadi ombaknya tuh pecah, tapi berbuih-buih. Sementara kalau surging, itu dia pecahnya bener-bener ketika menghantam daratan. Jadi biasanya dia tuh kan identik sama pantai curam. Jadi dia tuh bener-bener pecahnya tuh di tebing ibaratnya. Jadi itu bedanya spilling, plunging, collapsing sama surging. Jadi kalau kita lihat energi si ombak tersebut ketika mencapai pantai, ya semakin ke arah surging, itu semakin besar energinya ketika mencapai pantai. Oke, kayak gitu. Kalau untuk peselancar itu katanya sih plunging ya. Soalnya apa? Ini kan bidang selancar mereka nih. Cuman aku bingung kok orang bisa ya selancar bisa seimbang gitu. Aku pernah nyobain kelelep. Oke. Anyway. Oke, ini boleh tolong ulangin onshore current. Jadi kalau onshore current itu simply kayak wait. Onshore tuh kalau dari namanya ke laut atau dari laut ya? Bentar aku pastiin dulu. Onshore current. Oh iya, onshore tuh any current flowing towards the shore. Berarti semua arus yang menuju ke arah darat. Intinya itu sih onshore current. Jadi apa ya, onshore current tuh berarti tergantung angin sih. Kalau misalnya ketika lagi terjadi angin laut, itu berarti sedang ada onshore current tuh. Berarti anginnya dari laut ke darat. Kayak gitu aja. Nah, kita lihat lagi. Oke, kita lihat dinamika gelombang melawan lereng. Jadi gelombang ketika dia ke darat, dia itu dipengaruhi oleh ya bentuk si daratnya itu sendiri, dan dia juga dipengaruhi oleh batimetrik. Nah, kalau kalian liatin di sini, si gelombangnya tuh benar-benar ngikutin batimetrik. Di teluk dia tuh menjadi terdivergen, kalau di Tanjung dia menjadi terkonvergen. Nah, kalau kalian pikir-pikir, gelombang ini tuh kayak berusaha menyeimbangkan ketidakmerataan yang ada, benar nggak? Tanjung di sini energinya terkonsentrasi di sini. Kalau divergen energinya malah berkurang. Itulah kenapa gelombang pecah yang
mencapai Teluk karena dia ini energinya udah berkurang akibat divergensi gelombang, makanya Teluk tuh biasanya pantainya landai dan banyak pasirnya, bener nggak? Nah, itu karena energi gelombang yang datang tuh udah berkurang gara-gara divergensi ini. Oke, ini ada yang nanya lagi buat peselancar itu plunging atau plunging, aku nggak tahu cara bacanya. Nah, ini. Oke, kita lihat. Nah, kemudian apabila kita tinjau lebih detail lagi tentang lereng, gelombang tuh memecah ya. Jadi jangan dikira pesisir itu diam aja. Sebenarnya enggak. Ada laju erosi dan ada laju sedimentasi. Tinggal mana aja yang lebih kuat. Kalau laju erosi lebih cepat dibandingkan laju sedimentasi, kira-kira apa yang terjadi pesisirnya? Mundur, ya kan? Kalau laju sedimentasinya lebih besar daripada laju erosi, pesisir bakal maju ke arah laut. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi tebing itu kayak semakin terkikis, dan sebenarnya ini tuh ada nama erosinya. Oke. Jadi kalau kita tinjau nih, di sini bisa jadi ada proses solusional apabila batuannya seperti batuan gamping. Ada juga yang namanya proses apalagi abrasi ya. Abrasi kalau dia kekikisnya eh, ya kayak gitu. Terus ada juga kalau teman-teman pernah dengar hydraulic impact. Nah, ini juga salah satu jenis pengikisan oleh gelombang. Nah, kalau yang agak asing, hydraulic impact itu apa? Biasanya tuh gara-gara ketika si gelombangnya itu membentur si lereng, dan kebetulan si lerengnya ini punya retakan, udara yang ada di dalam retakan tersebut tuh ibaratnya ketabok. Jadi kayak apa ya? eh Mengalami tekanan akibat gaya bentur si gelombang. Nah, akibatnya apa? Retakannya bakal semakin lebar hingga akhirnya dia hancur. Oke, jadi kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya pesisir yang tebing seperti ini itu rawan terhadap pergerakan massa. Seperti apa? Rockfall atau slump. Bisa aja. Atau bahkan topel. Masih ingat? Oke. Apa nih ada pertanyaan? Kalau erosi bisa bentuk tebing lagi nggak? Ya, kalau terjadi erosi, tebing bakal terus mundur. Tapi gantinya, apabila si backwash-nya itu lemah, kalau kalian lihat di sini ada akumulasi sedimen. Makanya kalau kalian lihat tadi, apa namanya, yang pantai curam, itu kadang-kadang ditemuin pasir-pasir sedikit kan, di bawah si lereng. Itu adalah hasil dari pengikisan sebenarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini hasil pengikisan tebing nih sebenarnya. Oke. Apa nih, kalau erosi bisa bentuk sedimennya lagi nggak? Kan pengertian erosi itu ketika terjadi pengikisan, tapi pengikisannya tuh ke bawah kan materialnya. Jadi ya bakal berkurang materialnya apabila erosi lebih dominan. Oke, ini ada pertanyaan, wave cut notch sama wave cut platform itu terbentuk di pantai submergen atau emergen? Nah, biasanya itu emergen. Kalau submergen, wave cut platformnya nggak kelihatan. Wave cut platform tuh yang tadi aku bahas ini loh guys. Buat yang lupa, yang ini. Nah, ini biasanya emergen. Makanya kalian mungkin nemuin ini tuh cuma di rintang tinggi pesisirnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini contoh ya di Pantai Uluwatu. Kalau kalian lihat, seperti yang aku bilang tadi, di sini ada apa namanya? Ada akumulasi sedimen. Terus di sini ada pergerakan massa ya, rockfall dan lain-lain.
Oke. Nah, terus apa lagi yang mau aku bahas? Nggak ada sih. Lihat gambarnya aja lah ya. Oke. Nah, terkait pantai yang curam ini, makanya kalian bisa nemuin geomorfologi fitur-fitur unik. Nah, pernah dengar yang namanya stack, stump, terus apa lagi? Wait, ini apa ini? Oh, GoFood. Oke. Sorry guys. Nah, jadi ada fitur-fitur kayak gini. Ini tuh adalah fitur akibat erosi. Dan sebenarnya mereka ini adalah tahapan sebelum si lereng ini mengalami kolaps total. Nah, aku akan kasih lihat. Nih, kalian lihat ini. Bolongan-bolongan ini tuh sebenarnya adalah tahapan sebelum si lereng ini kolaps total dan dia mundur. Jadi ketika terjadi erosi eh, lerengnya ini belum tentu kolaps langsung ya guys. Kecuali benar-benar terjadi topple. Nah, topple tuh yang copot itu biasanya ada pengaruh lain sih, kayak entah itu sesar atau apa. Cuman kalau secara umumnya enggak langsung copot, enggak separah itu juga. Perlahan mulai terbentuk cave dulu. Nih aku kasih lihat. Yang pertama tuh adalah terbentuknya si cave dulu. Nah, kayak gini. Keren ya. Jujur aku belum nemuin di Indonesia. Maksudnya aku ngunjungin langsung gitu. Ini si cave, terus nanti semakin lama erosi semakin intensif hingga akhirnya terbentuk si arc. Nah, si arc tuh kayak gini. Nah, keren ya. Kalau nggak salah ini ada di Pantai Pattaya ya, yang apa bentuk bentuk gajah. Di si arc, terus baru nanti ketika dia runtuh si bagian atasnya, jadilah dia si stack. Nah, kayak gini. Ya, kalau ini mah ibarat tinggal nunggu ajal aja ya. Oke. Ini si stack namanya. Terus apabila si stack ini sudah semakin tererosi, dia akan menjadi sistem. Nah, ada tinggal sedikit-sedikit kayak gini. Oke. Jadi, kalau bisa aku rangkum, mulai dari si stack, sistem, diagramnya bakal eh seperti mana ya? Seperti ini. Oke, kebayang sampai sini ya? Apa nih Kak, di antara itu yang paling muda sampai tua yang mana ya? Yang tua adalah sistem, karena dia ibaratnya sudah mengalami erosi yang paling intensif. Oke, kebayang, kebayang, kebayang? Aman ya? Oke, kita. Nah, ini diagram in real life. Ini si arc, terus ini sistem. Oke, ini ada yang bertanya. Tadi Wavecut platform kenapa di lintang tinggi? Ya karena dia berasosiasi dengan pantai emergen atau pantai naik. Kalau pantai naik, zaman sekarang tuh ya terjadinya cuma karena isostatik uplift sih. Kecuali muka air laut turun ya. Kan nggak mungkin muka air laut turun. Yang ada sekarang masalahnya adalah sea level rise gara-gara perubahan iklim. Jadi yang paling mungkin untuk mengalami pantai emergen atau pantai naik itu memang hanya lintang tinggi. Karena ya itu tadi yang isostatic uplift gara-gara hilangnya gletser. Oke. Nah, ini contoh di pesisir Australia. Oke. Kadang nih pesisir yang apa namanya? Yang curam kayak gitu itu nggak melulu gara-gara gelombangnya juga, nggak melulu gara-gara backwash-nya tuh kuat banget dibandingkan swash. Tapi ada juga kasus di mana kayak gini adanya patahan dan lipatan.
Jadi mau nggak mau, ibaratnya pantai itu jadi curam. Nah ini contoh di Pulau Peling, kalian lihat patahannya modelannya kayak gini. Jadi pulaunya tuh punya bentuk yang unik ya, bentuknya patah-patah. Jadi kayak puzzle. Oke, oke. Sampai sini aman? Ada yang mau tanya? Aman ya? Kalau gitu, kita lanjut. Tadi yang kalian lihat itu termasuk geomorfologi erosional atau geomorfologi yang melibatkan erosi. Sekarang kita akan masuk ke geomorfologi yang melibatkan sedimentasi. Oke. Nah, eh ini adalah apa namanya? Transfer sedimen gara-gara arus sejajar pantai. Sebenarnya arus sejajar pantai itu maksudnya tuh gini. Jadi dia tuh terbentuk ketika ada angin yang kebetulan bertiupnya tuh membentuk sudut terhadap garis pantai. Jadi anginnya tuh miring. Misalnya gini, anginnya ke arah sana. Karena gelombang itu terbentuk oleh angin, mau nggak mau kan gelombangnya ngikut arah angin dong. Bener nggak sih? Ya udah, gelombangnya bakal kayak gini, miring kan? Tapi yang namanya pantai itu kan ada swash sama backwash. Ketika swashnya itu miring, backwashnya kan bakal tetap lurus, ngikutin kecuraman pantai. Ya udah, jadinya secara resultan, secara total, sedimen itu bakal semakin bergerak ke arah kanan. Karena kayak ya itu ke bawah tadi secara pelan-pelan. Jadi yang perlu teman-teman ingat, arus sejajar pantai ini tidak terjadi sehari atau 2 hari ya. Dia dalam waktu yang lama. Ya kalau nggak serem banget dong. Kalau kita main pantai kita bisa langsung ngeliat kalau sedimen itu geraknya ke kiri atau ke kanan. Enggak, tapi ini pelan-pelan, butuh waktu ya bulan-bulan atau bahkan tahun. Oke, kita lihat lagi. Nah, oh oke. Jadi maksudnya si longshore current ini bukanlah suatu fenomena yang terjadi dalam hitungan jam atau hari, tapi dia bisa sebulan, 2 bulan. Baru bener-bener kita bisa ngelihat, oh iya bener ya ada pergerakan sedimen ke kiri atau ke kanan gara-gara si longshore current. Tapi tidak selama itu juga ya, tidak sampai, maksudnya tuh tidak lambat banget juga yang sampai butuh puluhan tahun, tidak cepat juga yang sampai dalam hitungan hari buat transport sedimen di pantai. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah morfologi deposisional yang akan teman-teman pelajari. Ini ada spit, tombolo, terus ada bay, lagoon, barrier island. Oke, kita mulai dari yang spit dulu kali ya. Oh iya, disclaimer aja. Ini dia hanya bisa terbentuk di mana? Di perairan yang ini ya, landai dan juga pasif. Itu lebih oke buat penumpukan sedimen kayak gini. Kita mulai dari yang spit dulu. Bentuk spit, sorry. Bentuk spit tuh hampir sama sih di semua tempat ya. Nah, kalian lihat sendiri. Jadi intinya, ketika kalau kalian lihat di sini, si ini kayak jelas ya, ada pergerakan sedimen ke arah sana yang menyebabkan sedimen ini terbentuk. Biasanya di sini tuh ada awalnya ada pemicu yang menghalangi, entah itu biasanya karena faktor batimetri. Jadi sedimen yang kebawa oleh garis atau arus sejajar pantai, ketika dia bergerak, dia bakal nyangkut ke sini sehingga membentuk daratan baru. Nah, ini namanya adalah spit. Dan biasanya dicirikan dengan bentuknya yang melengkung. Nah, ini ya, ini contoh spit juga. Ini juga contoh spit. Jadi intinya tuh spit kayak kelebihan daratan lah. Oke.
Ada yang pernah main-main ke speed di sini? Ini contoh speed. Nah, ini kalau kalian mau lihat langsung speed yang gede itu kayak apa? Kayak gini. Jadi speed tuh ada yang kecil, ada yang gede. Kalau dia benar-benar terdevelop, bisa kayak gini di Lithuania, itu bisa tumbuh tanaman, bisa kita bangun bangunan di atasnya. Tapi kalau buat speed yang masih kecil, jangan coba-coba kamu bikin bangunan di situ. Karena ibaratnya dia tuh masih belum stabil. Benar nggak sih? Kalau kalian mau lihat, apakah suatu tumpukan pasir tuh udah termasuk stabil atau enggak? Kalian lihat di atasnya ada pohon atau enggak? Kalau di atasnya sudah sampai tumbuh tanaman, itu harus sudah stabil. Apalagi kalau sudah kasusnya kayak di Lituania tadi. Yang ini, mana tadi yang di Lituania? Nah, ini sudah lebih stabil lagi. Pohon-pohon yang tumbuh tuh udah bukan cuma pohon biasa, tapi udah pohon yang berbatang, berakar, dan cukup tinggi. Oke, anyway, itu speed. Kita lihat lagi contoh tombolo. Oke. Nah, buat tombolo itu simply speed, tapi dia tuh kayak menghubungkan dua pulau. Kayak gini. Nah, ini contoh tombolo. Aku pernah main di tombolo. Di Kepulauan Seribu ada kok tombolo di Pulau Pari. Jadi tombolo ini, dia tuh apa ya, kayak cuma semacam jalur. Dan dia tuh relatif kurang stabil sebenarnya. Maksudnya, ketika pasang, itu biasanya dia ketutup. Kalau lagi surut, dia baru kelihatan. Nah, kayak gini. Ini contoh tombolo. Nah, ini juga contoh tombolo. Jadi karena keberadaan daratan kecil di sini, kan otomatis secara batimetri di sini kan bakal lebih dangkal kan di antara dua pulau ini. Jadi kayak sedimen yang dibawa sama si longshore current itu terjebak di sini. Makanya terbentuklah speed, jalur speed, jalur tombolo. Oke, lucu ya. Ini juga jalur tombolo. Oke. Nah, bisa karena ada penghalang pulau, tapi si tombol itu bisa juga apabila bentuk pantai itu kayak gini, kayak segitiga. Terus dua longshore current dari arah yang berlawanan itu kayak ketemu. Nah, itu bisa juga. Oke, kita lihat lagi. Terus ada bay barrier. Jadi bay barrier itu simply kayak speed, cuman dia tuh kayak terjadi di antara dua tanjung. Jadi si teluk yang awalnya kebuka itu malah jadi ketutup gara-gara ketutup si barrier ini. Nah, kita lihat ya. Mana ya ada contoh bay barrier? Nah, ini contohnya. Misalnya kalau sebelah kiri itu laut lepas, sebelah kanan itu adalah teluk yang dulunya lepas. Maksudnya yang dulunya kebuka, tapi ketutup sama si bay barrier ini. Nah, si bay barrier ini dia tuh bisa ini ya, ini contohnya. Dia tuh bisa nyebabin air yang ketutup itu jadi stagnan. Sehingga membentuklah kalau yang teman-teman pernah dengar namanya lagun. Oke. Nah, kayak gini. Ini kan hampir ketutup nih dia sama sedimen. Nah, ini laguna namanya. Oke. Keren ya. Aku juga jadi pengen liburan. Mana lagi? Oke, ini juga bisa jadi contoh laguna. Nah, ini laguna juga. Ini ketutup ya. Oke. Nah, ini juga contoh laguna. Di Kepulauan Seribu juga ada laguna.
eh nah kayak gini. Biasanya Laguna tuh era tenang, dangkal, dan apa ya? Biasanya tuh bahkan ada Laguna yang ada sedikit inletnya, tapi ada juga yang ketutup sama sekali. Kalau yang agak kebuka dikit kayak gini, ini biasanya pergantian airnya tuh cuma pas pasang surut kalau dari pengalaman aku ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kemudian ada yang namanya Barrier Island. Kalau Barrier Island, dia tuh bener-bener kayak pagar. Nih, aku kasih lihat. Ini ada di Miami. Jadi Barrier Islandnya tuh lucu deh. Nah, jadi dia kayak memanjang, terus dia nutupin eh perairan di belakangnya, kayak gini. Bedanya sama si yang sebelumnya, bedanya sama apa? Bedanya sama Bay Barrier. Kalau Bay Barrier kan antara dua tanjung. Nah, kalau dia enggak, ya emang memanjang gitu aja random. Kayak ini semuanya tuh gara-gara longshore current ya, harus sejajar pantai. Nah, buat kasus Barrier Island ini, belakangnya tuh bisa either jadi laguna biasa, atau apabila apabila pasang surut tuh lumayan dominan, malah terbentuk ini, kalau kalian pernah dengar, salt marsh. Jadi kayak marsh itu kan kayak apa namanya, wilayah ini ya. Nah kayak gini, ini tuh air asin sebenarnya. Tapi biasanya ini kalau berurusan sama batas dengan sungai sih, salt marsh ini. Ya, cuma dia memang betul terjadi di pesisir yang relatif stagnan. Oke, jadi jarang sebenarnya. Belum tentu semua laguna membentuk salt marsh. Karena biasanya ini berasosiasikan sama muara sungai juga. Jadi tergantung, di situ ada muara atau enggak. Kalau enggak ya enggak, cuma jadi laguna biasa. Oke, itu buat geomorfologi deposisional. Oke, ini speed tadi ya, yang udah aku bilang. Oke, ini contohnya yang lain. Oke, ini apa ini? Ini gambarnya kurang jelas, aku skip aja. Nah, ini tadi tombolnya ya. Ini diagramnya kartunnya. Oke, ini ada ya di mana ini? Parigi. Di di Pangandaran ternyata ada tombolo juga. Aku belum pernah ke pantai Pangandaran sih. Oke, jadi bentuknya kayak gini, teman-teman. Oke, lucu ya. Nah, pertanyaannya, sekarang kita perdetail. Kira-kira menurut kalian, sedimen yang bisa membentuk fitur-fitur kayak gini, itu tergolong pasir yang kasar atau pasir yang halus juga bisa? Oke, sebenarnya pasir yang agak kasar ya. Jadi kalau kalian kalian pernah nggak sih nemu pantai yang pasirnya tuh halus banget? Nah itu susah. Kenapa? Karena dia bakal gampang untuk terdispersi oleh gelombang. Biasanya yang terdeposisikan sama si arus sejajar pantai untuk membentuk fitur-fitur kayak gini itu adalah pasir yang coarse grain atau yang pasirnya itu partikelnya kasar atau besar-besar. Oke, anyway, kita lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Nah, kadang kayak keberadaan barrier island
itu nggak cuma gara-gara longshore current, tapi bisa jadi ada muara sungai di sana. Karena muara itu kan adalah sumber sedimen ya. Nah, kalau kalian lihat ini contohnya muara Sungai Opak, terus ini ada barrier beach, ada barrier-barrier di sini gara-gara akumulasi sedimen dari si Sungai Opak. Tapi si sedimen ini tidak terdispersi ke laut karena kayak ketahan sama ombak. Oke, jadinya bentuknya kayak gini. Sungainya mungkin tidak terlalu besar, makanya tidak sampai membentuk delta. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Oke, coba aku lihat ya. Dari Latsol yang tadi, itu ada ini enggak tentang geomorfologi? Tadi udah kita bahas duluan ya, yang di sesi sore. Hmm, oke, udah nggak ada lagi sih. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke terumbu karang. Oh iya, kode bangunan ya. Oke, untuk kamu mention. eh Dia aku spesifik ke pertanyaan kamu dulu. Jadi ada yang nanya, contoh kode bangunan buat mitigasi bencana tuh gimana ya? Nah, misalnya buat kasus likuifaksi, pondasinya harus dalam hingga menyentuh batuan dasar. Contoh, apalagi? Misalnya kalau di negara yang rawan tornado, itu biasanya kode bangunannya adalah punya gudang berupa basement. Oke, apalagi? Misalnya ada standar bahwa rumahnya ini minimal terbuat dari batu bata, nggak boleh dari kardus. Itu juga kode bangunan. Apalagi kode bangunan, contohnya kalau gedung-gedung tinggi itu harus punya sistem peredam gempa di bawahnya atau damper kalau di teknik sipil. Jadi makanya kalau kalian lihat gedung tinggi pas lagi gempa itu kan kayak goyang, muter. Itu sebenarnya bukan karena dia mau roboh, tapi memang gara-gara efek damper yang kita pasang di bagian pondasinya. Jadi justru dengan kayak gitu gedung-gedung tinggi itu aman guys. Walaupun dia kelihatannya goyang banget pas gempa, justru itu adalah damper yang kita teknik sipil buat. Oke, itu pengetahuan umum juga. Anyway, untung kamu nanya tentang ini. Jadi aku juga lupa bahas. Ini kan kita udah bahas secara teoritis. Nah, sekarang kita akan tinjau penerapannya di dunia nyata. Oke. Nah, eh sebenarnya menurut kalian, apabila kalian punya properti, misalnya kalian jadi pemilik villa di pinggir pantai, menurut kalian longshore current itu merugikan atau menguntungkan? Nah, coba kalian berpikir. Oke, ada yang bilang menguntungkan. Ada pendapat lain? Satu orang lagi? Oke, ada yang menguntungkan, ada yang bilang merugikan. Oke, kalau dari sisi yang merugikan, dia bilang pantainya bakal kegerus. Kalau yang menguntungkan, itu alasannya apa? Oke, ada yang jawab bisa dua-duanya. Oke, merugikan karena merusak estetika pantai. Oh, banyak game morfologi tadi, jadi rame. Oke, nah, jadi sebenarnya kalau kita, seperti yang aku bilang tadi, deposisi itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi proses erosional
itu biasanya akan lebih cepat terasa sebenarnya. Jadi kayak longshore current itu tuh cenderung merugikan. Kenapa? Karena kayak garis pantai kalian terus mundur, terus mundur, terus mundur. Kalau misalnya kalian punya villa di pinggir pantai, kalau si pantai kalian mundur terus, bahaya kan? Nanti villa kalian bisa kerendam atau enggak ya kayak pantai kalian udah nggak atraktif lagi bagi turis karena makin sempit dan makin sempit. Itulah kenapa kalian mungkin pernah dengar istilah kayak pemecah ombak, apalagi terus kayak groin atau kayak apa namanya eh refreshment. Nah itu semua ada tujuannya. Oke, sekarang kita akan bahas sea defense. Sea defense yang pertama yang akan aku ajarkan itu adalah wave breaker. Nah, wave breaker atau pemecah ombak tujuannya adalah mencegah itu si backwash-nya itu. Dan juga ya kalau bisa men-stop aja si garis pantainya di situ. Nggak usah ada swash atau backwash. Nah, jadi wave breaker tuh bentuknya kayak gini. Ini namanya tetrapod. Kalau kalian belum pernah lihat, kalian bisa main-main ke Surabaya atau enggak ke Jakarta. Ini banyak tetrapod kayak gini. Jadi dia ini terbuat dari beton, betonnya dicetak lalu ditaruh di pinggir pantai. Nah, jadi dia tujuannya buat memecah si ombak kayak gini. Oke, namanya wave breaker. Tapi ada juga pantai yang memang sengaja dibuat itu berupa dinding, bukan batu yang berserakan kayak gini. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah seawall atau dinding laut. Nah, kayak gini. Kalau kalian lihat, dinding laut nih bentuknya unik karena dia melengkung ngikutin ngikutin arah ombak ya. Oke. Nah, biasanya seawall itu dibikin pada pantai yang ibaratnya tuh langsung menghadap ke laut. Biasanya di kota nih. Jadi di mana di kota tersebut tuh misalnya ada keberadaan jalan, terus dia udah mepet banget sama laut. Ya mau nggak mau dibuatnya seawall, bukan wave breaker. Tapi ya harganya beda ya. Kalau wave breaker tuh lebih murah. Karena wave breaker tuh nggak harus pakai tetrapod, guys. Kalian bisa cuma pakai batu pecah biasa, kayak yang di Ancol. Kayak kalian taruh aja serakin batu kali. Itu bisa juga jadi wave breaker. Kayak gini. Oke. Ini kan buat ombak. Terus kalau buat arus sejajar pantai gimana, Kak? Itu namanya groin. Nah, ini. Jadi dia tuh kayak kayu biasanya ditaruh di sini, melintang ke depan. Tujuannya apa? Supaya sedimennya itu tidak bergerak secara horizontal. Jadi kalau kalian lihat secara penampang, groin tuh bakal kayak gini. Dia menahan si longshore current. Ini aku gedein. Nah, kayak gini. Jadi dia tuh kayak bakal ada pasir yang terakumulasi di bagian dalam si groin. Groin ini dibuatnya tidak cuma satu unit, tapi berupa kompleks groin. Nah, kayak di diagram ini. Dan kalau kalian mau lihat gambar aslinya, mana ya? Nah, kayak gini. Kebayang? Nah, tapi jadi nggak estetik ya. Tapi kalau nggak diginiin, pantainya bakal kekikis terus. Oke, ini namanya groin. Tulisannya tadi kayak gini. Oke, selain groin, tadi masalah kita apalagi kalau kita identifikasi. Nah, masih ingat tadi yang fitur kayak yang apa? Bay kayak barrier island gitu. Nah, kalau kalian pikir-pikir ya, itu merugikan secara ekonomi loh.
Pantai itu kan biasanya dimanfaatkan untuk pelabuhan, kapal-kapal berlabuh. Apa kabarnya kalau misalnya teluk yang biasa berlabuh itu malah ketutup sama speed. Nah, makanya ada lagi nih ada lagi tipe defense lainnya namanya jetty atau mungkin ini bilangnya gini jetty. Nah, jadi jetty itu kayak sengaja pembatas yang ditaruh buat ini mencegah pelabuhan tuh ketutup mana ya? Jetty, wait, bentar, apa sih harbor? Mana ya gambar yang bagus? Bentar, di Bing gambarnya kurang oke. Salah sebenarnya. Mungkin ini Jetis. Nah, ini gambar Jeti. Jadi kayak dibuat semacam pembatas entah dari beton atau batu pecah yang sengaja dibuat buat membuka jalur bagi kapal. Nah, kayak gini. Ini namanya Jeti. Oke. Kebayang ya sampai sini buat macam-macam defense-nya banyak sebenarnya. Anyway, ini kan terhadap pergerakan sedimen ya. Nah, gimana kalau misalnya mitigasi terhadap bencana? Kemarin udah kita bahas ya, yang mitigasi terhadap storm surge ada apa? Mangrove. Terus kayak peraturan zonasi, jangan bikin properti berapa meter dari garis pantai. Terus apalagi? Biasanya bencana-bencana yang terjadi di pantai itu apa aja? Tsunami, storm surge, terus banjir rob, sama seishe. Jadi ya skema-skema yang kalian lakukan gak bakal jauh-jauh dari gelombang sebenarnya. Oke, jadi jangan sampai lupa yang tadi skema-skemanya. Kita lanjut lagi ke PPT. Sampai sini aman ya? Semua si defense-nya masuk akal? Oh, ada satu lagi yang lupa. Nah, coba deh, misalnya kalian punya properti di pinggir pantai. Ini gambarnya nggak relate ya, ini aku cuma kayak naruh di sini doang. Terus, misalnya erosi sudah terjadi nih. Nah, gimana caranya kalian ingin memperbarui pantai kalian, kira-kira? Supaya dia menjadi atraktif bagi turis lagi. Kan berarti kalau tadi kan kayak skemanya pencegahan semua kan? Nah, ibarat skema yang mengobati itu apa? Oke, betul. Beach nourishment ya. Jadi beach nourishment itu kayak kita menguruk sedimen di tempat lain. Terus kita eh, bakal menumpahkan dan meratakan si sedimen tadi di pantai yang ingin kita tuju. Nah, ini beach nourishment atau pembaharuan pantai. Ini banyak dilakukan di tempat-tempat wisata. Kadang tanpa si pantainya tererosi pun sengaja dibuat beach nourishment. Oke.